melihat bahwa kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Ya? Tapi, saudara-saudara, masih ada rasa enggak puas dalam hati kita. Ya, untuk itu saudara-saudara kita mau belajar dari Salomo yang sudah melihat kehidupannya di masa lalu. Dia melakukan apa yang orang katakan baik, dia sudah lakukan semua. Apa yang orang katakan nikmat, dia sudah lakukan semua. Tapi sekarang di Pengkhotbah 7 ini kita melihat bahwa Salomo menjadi orang yang mencari hikmat Tuhan. Ya, dia mau bawa kita untuk menunjukkan pada kita bagaimana hidup di bawah matahari ini bersama Tuhan. Ya, untuk itu ada seorang filsafat dari Prancis, saudara-saudara, dia mengatakan bahwa manusia ini mempunyai sindrom, ya, menderita sebuah sindrom yang bernama Disinherited Prince Syndrome, ya, sindrom anak-anak raja yang kehilangan warisan. Kita semua adalah princess and princess, ya. Dan kita diciptakan untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia. Dan dikatakan juga kita manusia sudah menikmati apa yang besar dan mulia itu. Ya, kita tahu itu apa yang besar dan mulia. Tapi saudara-saudara, kita kehilangan apa yang besar dan mulia itu. Makanya manusia nggak bisa menikmati apa yang besar dan mulia itu, kata si Blaise Pascal. Dan makanya manusia terus mencari apa yang hilang itu, saudara-saudara. Itulah kenapa manusia mencari arti kesuksesan, manusia mencari arti kekayaan. Kita terus cari, kita berharap menemukan kembali apa yang telah hilang itu. Tapi itu nggak gampang, saudara-saudara. Ya, kita coba ini, kita coba itu, dan kita berhasil, kita sukses. Tapi sekali lagi nggak membuat kita puas. Kita akan kecewa, ya, dan kita akan merasa belum puas sama sekali. Untuk itu kita lihat di Pengkhotbah, saudara-saudara, di Pengkhotbah 7, dan kita akan lihat bahwa Salomo sebelumnya sudah melakukan eksperimen dengan kehidupannya, ya, bahwa alam semesta, kekayaan, kesuksesan, kedudukan, keadilan, ya, nggak ada satupun yang memberi dia kepuasan. Dia malah menjadi lebih frustasi, ya. Coba saudara-saudara bayangkan seperti ini. Dalam ilmu kedokteran, mereka hanya bisa menemukan atau diagnosis penyakit-penyakit, cancer. Mereka hanya bisa scan, oh ini ada tumor. Mereka hanya bisa X-ray, oh ini ada cyst, cancer. Ya, tapi mereka nggak bisa menemukan cara untuk mengobatinya. Ya, dan mereka nggak bisa menemukan apa yang menjadi obat-obatan atau treatment untuk mengobati itu. Dan saya percaya itu semua akan sia-sia. Ya, itu semua akan sia-sia. Apa yang mereka temukan, mereka hanya bisa melihat masalah, penyakit, tetapi nggak ada obatnya. Nah, apa yang dilakukan Salomo nggak seperti itu. Salomo sudah menunjukkan pada kita masalah, kesia-siaan dalam hidup ini tanpa Tuhan. Ya, tapi sekarang Salomo mau tunjukkan pada kita cara mengatasinya. Tentang kesia-siaan, tentang kekosongan hidup. Ya, Salomo mau menunjukkan pada kita treatmentnya. Ya, cara mengatasinya. Salomo bilang, kalau selama kita hidup di dunia ini, kita hidup dekat dan berjalan bersama Tuhan, kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti. Ya, jadi dimulai dari pasal 7 sampai pasal 12 ini Salomo berbicara banyak tentang hikmat. Ya, untuk bagaimana hidup lebih berhikmat di dunia ini. Kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 8, saudara-saudara baca, kalau di rumah dibaca dari ayat 1 sampai 8, ada kata kuncinya, saudara-saudara. Ya, mari coba kita sama-sama baca yuk. Dari ayat 1 sampai ayat 8. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Dikatakan juga, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang yang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh, ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati.
Yang terakhir, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ya. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan dari ayat 1 sampai 8 ini ada kata kuncinya. Disebutkan 7 kali kata kunci ini, ya. Dan kata kunci itu adalah lebih baik. Ya, lebih baik. Jadi Salomo mau menunjukkan pada kita bagaimana untuk cara hidup lebih baik, bukan cara untuk hidup lebih kaya, tapi cara hidup untuk lebih baik. Apa yang bisa kita dapatkan sih dari hidup berhikmat supaya hidup kita lebih baik? Yang didapatkan dari hidup berhikmat adalah bahwa hikmat dapat melihat jauh ke depan, saudara-saudara. Hikmat dapat memberikan kita pengertian melihat arti kehidupan yang sebenarnya. Dan sehingga kita bisa untuk hidup lebih bijaksana, untuk mempersiapkan diri untuk hal yang akan terjadi, yang pasti akan terjadi. Ya, jadi hikmat itu memberikan kita untuk melihat jauh ke depan. Ya, misalnya saudara-saudara berpenghasilan $5.000 sebulan. Saudara benar-benar orang yang bodoh kalau saudara menghabiskan $5.000 itu dalam 4 hari atau dalam seminggu. Ya, mungkin saudara bilang, oh saya mau enjoy life, ya kan, mau enjoy apa yang berkat yang Tuhan sudah berikan, tapi itu bukan cara yang bijaksana, saudara-saudara. Ya, orang Kristen yang bijaksana harus memperoleh apa? Harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, orang yang bijaksana harus sedia payung sebelum hujan. Kita anak-anak Tuhan jangan sampai terjebak dengan kehidupan yang sementara ini sehingga kita hilang tujuan, ya. Kita hilang tujuan hidup yang sebenarnya. Makanya hikmat memberikan kita kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Di sini Salomo memberitahukan pada kita bahwa apa arti melihat jauh ke depan itu. Mari kita lihat sama-sama di ayat pertama, saudara-saudara, ya. Pengkhotbah 7 ayat yang pertama, dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Selama kita hidup, hiduplah dalam kebenaran. Ya, punya karakter yang baik. Karena apapun yang kita lakukan saat-saat ini itu ada efeknya nanti di masa depan. Ya, ada konsekuensinya buat kita di masa depan. Kalau saudara punya nama baik, orang bisa percaya sama saudara. Orang tahu apa yang diharapkan dari saudara, dan orang tahu dan mereka enggak ragu pada keputusan yang saudara ambil. Karena mereka tahu bahwa keputusan itu motifnya benar. Ya. Tapi kalau orang yang enggak bisa menjaga nama baik, saudara-saudara, sulit untuk dapat kepercayaan dari orang. Ya kan? Orang juga ragu-ragu untuk keputusan yang dia ambil, ya kan? Untuk perkataannya sulit dipercaya. Karena mungkin motifnya enggak benar, saudara-saudara. Ya kan? Dan dikatakan di ayat selanjutnya, dari ayat 1 itu, dikatakan juga hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya, ya. Dan ada seorang penulis dari Amerika, dia mengatakan bahwa namanya James Russell Miller. Dia mengatakan bahwa satu-satunya hal yang kembali dari pemakaman seseorang adalah selain dari orang-orang yang datang mengunjungi pemakaman itu adalah nama baik orang itu, nama baik orang yang meninggal, ya, karena nama baik itu nggak bisa dikubur, saudara-saudara, ya. Orang yang punya nama boleh mati, tapi nama itu nggak bisa dikubur. Nama itu akan selalu hidup, ya. Nama baik itu akan selalu hidup, akan terus berbicara, kata si James Russell Miller, ya. Jadi kita lihat bahwa jagalah nama baik, ya, hiduplah dengan kebenaran sehingga kita dapat menjaga nama baik kita dan kita dapat melihat bahwa orang tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jadi hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ini juga dialami oleh seorang yang bernama Alfred Nobel. Kalau saudara-saudara tahu Alfred Nobel adalah seorang yang menemukan dynamite, ya. Dia menemukan dynamite dan menciptakan dynamite dan dia menjadi sukses karena ciptaan dynamite-nya itu, saudara-saudara. Satu hari kakak dari Alfred Nobel ini meninggal dan salah satu newspaper di Prancis membuat kesalahan, mistaken identity. Ya, Alfred Nobel yang dikira meninggal sehingga newspaper itu menulis di obituary-nya si Alfred ini, the merchant of death is dead. Ya, the merchant of death is dead. Jadi Alfred
yang dikira meninggal. Tapi setelah Alfred baca apa yang ada di obituary-nya, dia kaget, saudara-saudara. Ya, dia kaget. Dia bilang, wow, jadi selama ini orang tahu dia itu sebagai orang yang menyebabkan kematian. Karena dia yang menemukan dynamite. Ya, jadi pada saat itu juga Alfred Nobel ambil keputusan. Dia ambil keputusan, dia mau menyumbangkan 94% dari kekayaannya untuk diberikan, untuk menjadikan satu award. Dia menciptakan satu award untuk orang-orang yang bisa mencapai prestasi terbaik di dunia. Salah satunya adalah Nobel Peace Prize. Jadi dia melihat, saudara-saudara, karena kematian kakaknya, pada hari kematian kakaknya itu dia melihat, Alfred Nobel sadar bahwa bagaimana dia akan diingat orang. Lalu dia ganti haluan, fokus untuk memperbaiki reputasinya. Ya, dan sekarang kita mungkin sudah lupa kalau dia adalah yang menciptakan dynamite, tapi dia sekarang diingat dengan Nobel Peace Prize. Jadi kita perlu perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana selama kita hidup, kita ambil keputusan, kita ambil jalan untuk hidup lebih baik, ya. Jadi berkat, meninggalkan legacy, nama baik. Untuk itu orang bijaksana enggak selalu mencari kesenangan, saudara-saudara. Tapi orang bijaksana fokus memperhatikan pada hal yang pasti akan terjadi. Makanya Salomo kasih kita rekomendasi. Kita lihat di Pengkhotbah 7 ayat 2, saudara-saudara. Ya, rekomendasi dari Salomo. Di Pengkhotbah 7 ayat 2 dikatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang hidup memperhatikannya. Ya, buat kita lebih suka kemana, saudara-saudara? Buat kita lebih suka ke rumah duka atau ke Kempinski Resort di Bali? Atau pergi ke, instead of ke rumah duka atau ke kuburan, atau lebih baik pergi ke Chadstone Mall? Ya, jalan-jalan di kuburan atau ke Chadstone Mall lebih baik? Ya di sini bukannya Salomo bilang kita nggak boleh enjoy life, nggak have a good time, nggak. Salomo bilang kamu harus enjoy life, ya, dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Tapi maksudnya di sini adalah kita perlu pergi ke kuburan, kita perlu pergi ke rumah duka, ke funeral, tempat pemakaman ini sebenarnya adalah untuk perbandingan, saudara-saudara, ya, untuk perbandingan. Karena kalau kita berada di tempat seperti ini, saudara-saudara, kita akan berpikir, saudara-saudara, kita akan berpikir tentang hidup kita selama ini, ya, tentang apa aja yang sudah kita lakukan selama ini, ya, tentang dosa-dosa kita berpikir ke sana, ya, kalau kita berada di tempat-tempat seperti ini. Ya, tempat seperti ini membuat kita sadar bahwa satu hari saya yang akan berada di depan situ, gitu. Saya yang akan ada di dalam peti itu, gitu, ya, karena hidup kita ini sementara, saudara-saudara. Ya, kita nggak bisa menghindar dari kematian. Untuk itu Salomo ajarin kita untuk coba pergi ke tempat-tempat seperti itu, ya, ke kuburan. Tapi jangan malam-malam, saudara-saudara, ya. Itu little bit too much, ya. Kita pergi, kita perhatikan hidup kita di sana, ya. Untuk itu perlu, saudara-saudara. Tapi kalau di tradisi orang Chinese ada masalah, ya. Orang Chinese banyak yang masih merasa nggak baik kalau ngomongin tentang kematian, ya, nggak baik. Hal yang kalau bisa jangan dibahas, ya. Moyung, ya. Tapi buat siapa? Buat Salomo ini hal yang perlu kita consider, saudara. Karena orang bijaksana itu adalah orang yang memperhatikan hal kematian. Mungkin ada yang berpikir, masih jauh, hidup ini masih jauh, ya kan? Enjoy life dulu. Tapi saudara-saudara, Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Jangan berpikir enjoy life. Boleh enjoy life, tapi coba hitung hari-harimu. Ya kan? Kamu umur 30, hari-harimu gak seberapa banyak lagi. Ya kan? Umur 40, hari-harimu makin berkurang. Benar enggak? Umur 50, umur 60, hari-harinya lebih berkurang. Ya. Kalau kita percaya Tuhan, hidup kita bukan hanya di sini dan sekarang, saudara-saudara.
Ya, untuk itu selama kita hidup, persiapkan diri untuk hidup kekal bersama Bapa di surga. Ya, karena kalau kita sudah mati nggak ada kesempatan untuk mengubah keadaan kita. Untuk itu kita belajar untuk melihat jauh ke depan dengan hikmat apa yang Tuhan berikan. Ya, Salomo bilang hikmat sangat penting dalam hidup kita karena hikmat itu memberikan kita melihat Tuhan. Ya, selain hikmat itu memberikan kita untuk melihat jauh ke depan, hikmat itu juga memberikan kita untuk melihat Tuhan, saudara-saudara. Salomo bilang hidup ini nggak gampang, nggak cuma 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, enggak. Ya, tapi hidup ini kompleks, hidup ini rumit, banyak masalah. Dan banyak hal-hal yang nggak kita mengerti. Misalnya ada pertanyaan, kita sering dengar bahwa kenapa orang baik kok bisa ngalami hal yang gak enak, ya kan? Sedangkan orang yang jahat kok hidupnya enak, banyak duit, ya kan? Umur panjang, kok bisa ya? Gitu loh. Ini sebenarnya bukan hal yang bisa yang gampang dijelaskan, saudara, ya kan? Kebanyakan orang maunya kan berpikir atau taunya bahwa akibat dari dosa, ya kan? Orang yang jahat pasti akan mengalami hal yang gak enak, ya kan? Orang yang baik pasti mengalami hal yang baik. Di agama lain itu disebut apa? Karma, ya. Kalau kita sebut retribution. Tapi kenapa justru kok orang baik bisa mengalami hal yang gak enak gitu? Pemazmur sendiri, saudara-saudara, pemazmur sendiri dia bertanya kenapa ya bisa hal terjadi. Di Mazmur 73 ayat 12 sampai 14 dikatakan begini. Mazmur 73 ayat 12 sampai 14 dikatakan, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta, benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku. Tanda tak bersalah, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ya, Yeremia juga menanyakan hal yang sama. Yeremia 12 ayat 1. Dia katakan bahwa engkau memang benar ya Tuhan. Di Yeremia 12 ayat 1. Engkau memang benar ya Tuhan, kata Yeremia. Bila mana aku berbantah dengan engkau benar Tuhan, kata Yeremia. Tetapi aku mau bicara dengan Tuhan tentang keadilan gitu loh. Mengapa mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia, kata Yeremia. Ya. Habakuk mengatakan hal yang sama. Kita lihat di Habakuk 1 ayat 13. Dikatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam saja? Kata Habakuk. Ya, apabila orang fasik menelan orang-orang yang lebih benar dari dia. Habakuk, Yeremia, pemazmur, mereka tanya hal yang sama. Ya, Salomo bilang di Pengkhotbah 7 ayat 15. Salomo bilang, dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatan. Kita berpikir nggak fair ya, saudara ya, kalau hidup seperti ini gitu loh. Percuma dong jadi orang Kristen, ya nggak? Percuma jadi orang baik. Semua orang tuh maunya saya berbuat baik, saya pasti akan dapat hal yang baik. Belum tentu, saudara-saudara. Ya, belum tentu. Makanya kalau kita nggak hati-hati dalam hal ini, saudara-saudara, membuat orang Kristen jadi murtad, ya, dan balik pada kehidupan yang lama. Karena mereka frustasi. Hidup ini frustasi begini loh, ya kan? Benar nggak? Mereka kita coba hidup baik setiap hari itu, tapi kok masalah nggak bisa habis, masalah masih aja datang gitu loh. Tambah parah malah. Mendingan gak usah jadi orang Kristen, ya kan? Sama aja jadi orang yang non Kristen juga, malah lebih enak hidup. Disinilah kita lihat bahwa memang hidup sebagai orang Kristen itu enggak gampang, saudara-saudara. Ya, Tuhan enggak menjanjikan senang terus, enggak. Ada waktunya kamu mengalami hal yang enggak enak. Karena itu enggak gampang jadi orang Kristen. Ini dikatakan di Matius 7 ayat 13 sampai 14, saudara. Matius 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya.
Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapati. Ya, kita lihat di sini, nggak gampang jadi orang Kristen, saudara. Makanya itu, saudara, Salomo ajak kita untuk lihat lagi lebih jauh bagaimana keseriusan kita dalam mengikut Tuhan. Daripada melihat hal-hal seperti itu, Salomo bilang, mari lihat lebih jauh lagi kepada Tuhan yang mengontrol hidup kita. Bukan pada permasalahan, bukan pada hal yang gak enak yang kita alami, tapi mari lihat lebih jauh lagi kepada Tuhan, melihat Tuhan yang mengontrol hidup kita. Ya, mari kita lihat di Pengkhotbah 7 ayat 16 sampai 17. Ya, Salomo ajak kita untuk lihat lebih jauh lagi bagaimana keseriusan kita mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Dikatakan, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktu? Kalau kita baca di ayat ini mungkin kita juga berpikir, oh Salomo ngajarin kita nggak perlu jadi orang Kristen yang serius, gitu loh, ya kan? Nggak perlu jadi orang Kristen on the ball all the time, ya kan? Apa maksudnya? Oh, jadi nggak perlu terlalu sering ke gereja lah, ya kan? Nggak perlu terlalu sering berdoa, nggak terlalu sering baca Alkitab, nggak apa-apa, ya kan? Nolongin orang juga nggak terlalu sering, nggak apa-apa, ya kan? Ya biasa-biasa aja lah. Jadi orang yang suam-suam kuku, gitu tak maksud Salomo? Enggak, saudara-saudara ya. Salomo kita tahu enggak bermaksud seperti itu. Karena kita tahu isi dari semua Alkitab mengajarkan kita untuk berbuat baik. Mengajarkan kita untuk selalu terus jadi orang Kristen yang serius dalam ikut Tuhan. Ya kan? Terus kejar kebaikan. Tapi Salomo juga ingatkan kita bahwa saudara-saudara, apa yang dikatakan Salomo itu memang benar, saudara-saudara. Enggak ada manusia yang bisa berbuat baik sebaik-baiknya. Ya, kita lihat di Pengkhotbah 7 ayat 20 dikatakan, Pengkhotbah 7 ayat 20 dikatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan enggak pernah berbuat jahat, enggak pernah berbuat dosa, dikatakan. Ya, Salomo kasih kita contoh dalam kehidupan sehari-hari deh. Ya, yang terjadi. Mari kita lihat di Pengkhotbah 7 ayat 21. Di situ dikatakan apa? Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Saudara-saudara pernah diomongin orang? Saudara-saudara pernah dibicarakan orang di belakang? Apa yang diomongin orang tentang saudara? Kadang yang baik ya, tapi lebih sering yang gak enak diomongin orang, ya enggak? Yang jelek-jelek diomongin orang. Banyak orang gosipin kita, banyak orang ngomongin kita, ya kan? Suka jelek-jelekin kita. Di ayat 21, Salomo tunjukkan kepada kita bahwa jangan cuma lihat orang lain ngomongin kamu. Dan di ayat selanjutnya Salomo tuh seperti ngambil belati, saudara-saudara, ditusuk ke hati kita, diputer, ya. Bahwa kamu sendiri melakukan itu, gitu loh. Ya, lihat di Pengkhotbah 7 ayat 22. Dikatakan karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Ya, jadi Salomo bilang bahwa enggak ada satu orang pun yang tidak melakukan kesalahan, ya. Bahkan dengan mulut pun kita bisa melakukan kesalahan. Artinya tidak ada orang yang yang enggak berbuat dosa. Tapi yang dimaksud dengan janganlah terlalu saleh, janganlah terlalu berhikmat, di sini berbicara tentang kebaikan menurut ukuran kita sendiri. A self-righteous person, ya, a self-righteous person. Jadi kalau di ayat 16 dikatakan janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Karena bisa aja kebaikan yang kita lakukan itu adalah satu kesombongan. Ya, satu kesombongan. Kalau sombongan tentang kekayaan, kalau kita kaya, kita suka pamer, ya, kita suka sok, ya kan, mamer ini, mamer itu dari kekayaan kita, itu gampang kelihatan, saudara. Jelas kelihatan, ya kan.
Tapi kalau kesombongan tentang kebaikan, kesombongan karena kebaikan, itu sulit ketahuan. Ya, sangat sulit ketahuan. Karena kelihatannya baik, murah hati, ya, bermoral, benar nggak? Penurut. Tapi sebenarnya ada motivasi yang nggak baik dari semua kebaikan yang kita lakukan itu. Ya, kebaikan palsu. Salomo bilang jangan ke sana. Ya, kita sering berusaha untuk bermoral, untuk lebih baik, lebih tulus, sehingga kita menganggap diri kita udah paling benar. Ya, ini teguran buat saya, teguran buat kita semua. Jadi jangan merasa bahwa sudah melakukan hal yang baik, sudah bermurah hati, sudah tulus, sudah bermoral, sudah lebih baik dari orang lain, dan dengan kebaikan yang kita udah lakukan ini kita merasa berhak, merasa pantas untuk Tuhan berkati. Ya, sebenarnya kan perbuatan baik kita itu hanya untuk dapat berkatnya Tuhan aja, ya kan? Ya kan? Bukan karena kita takut Tuhan, ya kan? Kita berpikir kita lebih tahu dari Tuhan. Dalam hal mendapatkan berkat kita berpikir kadang-kadang kita lebih tahu dari Tuhan. Oh, aku tahu nih kelemahan Tuhan, ya kan? Pokoknya yang penting berbuat baik dulu, ya kan? Tuhan pasti senang sama orang yang berbuat baik. Betul, Tuhan senang dengan orang yang berbuat baik. Tapi kalau pemikiran kita salah, saudara-saudara, kita merasa kita tahu kelemahan Tuhan, dengan berbuat baik Tuhan akan buka jalan, salah, saudara. Ya? Kalau kita berpikir, oh aku mau dapat kerjaan, aku mau masalahku beres, ya, aku mau dapat pasangan hidup, aku berbuat baik dulu deh, ya kan? Rajin ke gereja dulu deh, rajin melayani dulu, ya kan? Rajin kasih persembahan lebih lagi, ya kan? Menggebu-gebu ikut komsel, ya, habis gereja ketua komsel diteleponin, ada komsel gak nih? Iya. Komsel jam berapa? Ya, menggebu-gebu, saudara-saudara. Salomo bilang itu salah. Kalau kita melakukan dan punya pemikiran seperti itu salah. Dan akan membinasakan dirimu. Ya, kita perhatikan ini. Ya. Dan cara yang lain adalah cara yang tadi dikatakan janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Ini cara orang hidup. Ini cara hidup orang fasik, saudara-saudara. Salomo bilang orang seperti ini orang yang hidup jauh daripada Tuhan, yang hidup menurut keinginannya sendiri, saudara-saudara. Karena itu Salomo kasih kita tip buat kita bisa luput dari kedua-duanya, dari kehidupan self-righteous person, dari kehidupan fasik yang bodoh. Kita lihat di Pengkhotbah 7 ayat 18, saudara-saudara. Kita baca Pengkhotbah 7 ayat 18, dikatakan adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Di ayat ini adalah kuncinya, saudara-saudara. Kuncinya hidup berhikmat, yaitu orang yang takut akan Allah. Seperti dikatakan di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kita lihat ada kelompok orang yang merasa dekat dengan Tuhan, ya, merasa bermoral, merasa sudah berbuat baik, dan merasa berhak untuk terima hal-hal yang baik dari Tuhan. Dan ada kelompok orang yang memang gak bermoral, ya, orang yang hidup jauh daripada Tuhan, orang yang bodoh. Tapi yang membedakan orang yang terlalu saleh, orang yang terlalu fasik dengan orang yang bijaksana adalah tadi, takut akan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus adalah guru yang baik. Tuhan Yesus juga kasih ilustrasi untuk kita dalam melihat hal seperti ini, saudara-saudara. Mari sama-sama kita lihat ya, di Lukas 15, Tuhan Yesus kasih ilustrasi tentang anak yang hilang. Saudara-saudara pasti pernah baca ya, ada seorang yang kaya punya anak 2 laki-laki. Si anak bungsu menuntut harta warisan dari bapaknya, dan sesudah dapat dia pergi tinggalkan bapaknya, tinggalkan rumahnya, ya. Sedangkan si anak sulung tinggal bersama bapaknya, ya. Si anak bungsu foya-foya, saudara-saudara. Foya-foya menghabiskan warisannya sampai nggak punya apa-apa lagi, miskin, bankrupt. Mau makan makanan babi pun nggak bisa, saudara. Dan akhirnya anak muda ini ambil keputusan
untuk kembali ke rumah bapaknya. Dia disambut ya oleh bapaknya dengan senang hati, dia diberi pakaian yang baik, dibuatkan pesta, dan mereka semua bergembira karena anak ini telah balik, saudara. Tapi hanya satu orang yang gak happy, yaitu si anak sulung. Bapaknya tanya, nah kenapa kok kamu gak happy? Ya, adikmu yang hilang udah kembali loh, mestinya kamu happy. Tapi si anak sulung bilang apa, saudara-saudara? Kita lihat di Lukas 15 ayat 29, saudara, ya. Kita lihat di Lukas 15 ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Perhatikan di ayat ini ya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tuhan Yesus itu guru yang luar biasa. Dia kasih kita ilustrasi seperti ini, saudara, untuk kita melihat bahwa si anak sulung tinggal bersama bapaknya. Tapi sebenarnya si anak sulung pun mau harta yang sama seperti si anak bungsu. Ya, si anak sulung sebenarnya nggak sayang sama bapaknya. Ya, jadi dua anak laki-laki ini nggak sayang sama bapaknya. Mereka hanya mau harta warisan bapaknya. Dan untuk mendapatkan harta warisan itu mereka pakai cara yang berbeda. Si anak bungsu dengan cara terlalu fasik, dengan cara yang bodoh. Pokoknya berikan warisanku, aku mau pergi, aku mau hidup semauku. Ya, si anak sulung juga sama, mau hartanya tapi dengan cara terlalu saleh. Aku mau harta warisan bagianku, tapi aku pakai cara dengan jadi orang yang kelihatan baik. Ya. Tapi sebenarnya dua anak ini jauh dari bapaknya, saudara. Si bungsu jauh karena dia pergi dari rumah bapaknya. Sedangkan si sulung meskipun ada di rumah bapaknya tapi dia juga jauh dari bapaknya. Yesus memberikan ilustrasi ini waktu Yesus sedang makan dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan di situ juga ada ahli-ahli Taurat, ya. Dan mereka bilang, kenapa Yesus mau duduk makan dengan orang-orang seperti ini? Yesus bilang apa, saudara? Aku mau membawa mereka kembali. Ya, mungkin ada di antara orang-orang ini seperti si anak bungsu. Ya, si anak bungsu yang hilang mau bertobat kembali kepada bapaknya dan percaya. Tapi kalian pemimpin-pemimpin agama seperti si anak sulung, ya kan? Saleh, berbuat baik. Kalian mematuhi sekecil-kecilnya peraturan agama. Ya, yang hanya kelihatan dari luar. Dan kalian berpikir kalian udah menjadi orang baik di gereja. Dan berpikir kalian akan selamat. Tapi sebetulnya kalian gak mencintai Bapa, kata Tuhan. Ilustrasi ini saudara-saudara, ini juga menggambarkan kehidupan saya dan saudara pada saat ini, apa yang sedang kita lakukan. Ya, jadi Salomo ajarkan pada kita bahwa jangan jadi orang yang rebellious. Ya, seperti si anak bungsu sebelum dia bertobat. Orang yang hidup di luar Tuhan, yang hidup semaunya, orang yang bodoh, memang gak mau kenal Tuhan. Saudara-saudara. Salomo juga ajarkan kepada kita jangan jadi orang yang religious, ya, seperti si anak sulung, self-righteous person, terlalu saleh menurut ukuran sendiri. Mereka datang ke gereja, mereka baca Alkitab, mereka berdoa, tapi sebenarnya mereka nggak cinta Tuhan. Mereka lakukan ini semua dan merasa berhak untuk diberkati Tuhan. Dua kelompok ini, kata Salomo, nggak akan mendapatkan apa-apa, hanya membinasakan diri mereka sendiri. Salomo bilang begini, tapi ada cara yang ketiga, yang satu-satunya membawa hidup berkenan buat Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di Pengkhotbah 7 ayat 18, hanya orang yang takut akan Allah yang luput dari kedua-duanya. Hanya orang yang takut akan Tuhan. Ini adalah orang yang bijaksana. Orang yang mau mendengar didikan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mau bertobat, dia sadar apa yang dia lakukan selama ini. Si anak bungsu yang sudah bertobat, saudara-saudara, dia kembali kepada bapaknya dan merasakan nikmat, merasakan kebaikan bapaknya. Jadilah orang yang takut akan Tuhan, kata Salomo. Ya, seperti si anak bungsu yang sudah bertobat. Dia adalah ciptaan baru.
Dia tinggalkan masa lalunya, dia kembali sebagai manusia yang baru. Ya, ia kembali kepada bapaknya dengan watak yang baru. Ia berkata, aku telah berdosa Bapak. Ya, aku nggak layak menjadi anakmu. Berilah aku tempat di antara para pelayan. Kita lihat di sini ada perubahan, ada kerendahan hati. Jadi kita belajar saudara-saudara hari ini. Jadi hidup berhikmat itu adalah hidup yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan pasti mau dibentuk untuk menjadi orang yang seperti Bapa kehendaki. Ya. Saya harap saudara-saudara lewat renungan ini, lewat sharing ini kita bisa mengerti dan belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Kita bertobat, hidup baru di dalam Yesus dan menjadikan hidup kita berarti. Karena hanya Tuhan Yesus yang menjadikan hidup kita berarti. Dan kita bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Ini teguran buat saya. Dan saya percaya kita masih melakukan hal-hal yang gak baik. Untuk itu kita belajar dari renungan ini ya. Dari Pengkhotbah 7 ini. Kita belajar bahwa hidup berhikmat itu penting. Dan hidup berhikmat itu adalah hidup yang takut akan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami orang-orang berdosa yang masih melakukan apa yang gak berkenan di hati Tuhan. Biarlah pesan hari ini Tuhan membuat kami sadar bahwa kami gak mau menjadi orang yang self-righteous person. Melihat bahwa kami ini sudah benar. Melakukan apa yang kelihatannya benar hanya untuk menerima berkat Tuhan. Kami mau belajar bertobat Tuhan. Kami mau kembali kepadamu dengan pemikiran yang baru. Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini. Mereka orang-orang yang diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat yang setia dalam mengikut Tuhan. Mereka dapat melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi permasalahan mereka, Tuhan tahu. Tuhan tahu nama mereka satu persatu. Tuhan berikan jalan keluar buat mereka. Tuhan tahu isi hati mereka. Mereka orang-orang yang melihat Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, jemaat Tuhan terus bertumbuh, terus makin dewasa di dalam kerohanian. Dan biarlah kehidupan jemaat Shekinah menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang dapat melihat bahwa Engkau Allah yang hidup lewat kehidupan jemaat-jemaat Shekinah. Terima kasih Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Terima kasih untuk apa yang mereka sudah lakukan dalam pelayanan mereka Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik. Waktu, uang, tenaga, pikiran mereka. Tuhan akan membalas berlimpah-limpah. Keluarga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Pekerjaan mereka diberkati. Terima kasih Tuhan, lewat kehidupan pelayan-pelayan Tuhan. Juga itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan diperbesar, dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak David Setiamijaya di Indonesia. Kami percaya Tuhan, dia ditempatkan di Indonesia bukan hanya bukan kebetulan, tapi memang ada rencana Tuhan. Dan kami percaya lewat pergerakan yang dia lakukan di Indonesia Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah pergerakan ini diberkati Tuhan, dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Diberkati keluarganya, diberkati pekerjaannya Tuhan, dan kesehatan. Terima kasih untuk Pak David. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Australia dan bangsa Indonesia, ya bangsa yang besar ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang dialami saat-saat ini, kami tahu tuntunan penyertaan Tuhan melindungi bangsa Indonesia dan bangsa Australia. Dan kami akan melihat gereja-gereja Tuhan akan bangkit, anak-anak Tuhan akan bangkit di kedua negara ini. Mereka akan memuliakan nama Tuhan. Orang-orang akan kembali kepadamu lewat anak-anakmu Tuhan.
Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, kedua negara ini memerintah menurut kehendak Tuhan. Pemerintahannya berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang baik. Terima kasih untuk setiap leaders di tempat di Shekinah Tuhan. Di Hoppers Crossing juga di Chadstone. Mereka diurapi, diberikan hikmat, mereka dapat memimpin dengan baik Tuhan. Dan mereka dapat melahirkan pemimpin-pemimpin untuk masa depan, untuk next generation. Dan kami percaya Tuhan sudah persiapkan pemimpin-pemimpin baru untuk Shekinah ke depan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur tuntunan Tuhan menyertai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan ada dalam kehidupan kami selalu. Mari kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Perlindungan Tuhan sempurna menyertai jemaat Shekinah dan keluarga mereka. Damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu semuanya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, and God bless you all. Tuhan berkati. Haleluya.